gemuruh di lapangan kampung. Matahari sore itu berwarna jingga, hangat namun mulai meredup, menyelinap di balik pepohonan rindang yang mengelilingi lapangan kampung. Aku duduk termenung di bangku kayu di teras rumah, tangan memegang segelas teh hangat yang ibu baru saja seduh. Udara terasa lengang, hening, hanya suara jangkrik yang mulai bersahutan dan gemerisik daun ditiup angin pelan. Aku menikmati ketenangan itu, menghirup dalam-dalam aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Namun, tak lama kemudian, suasana berubah drastis. Dari kejauhan, suara ribut mulai menyeruak, teriakan, tawa, dentuman musik dari sound system yang dipasang darurat. Suaranya semakin kencang, menggema seperti gelombang yang tak kunjung reda. Aku mengernyit, menoleh ke arah lapangan yang berjarak sekitar 100 meter dari rumahku. Apa sih yang ribut banget? Gumamku, mengangkat badan dari bangku. Rasa penasaran menyeruak. Aku meletakkan gelas teh dan melangkah keluar pagar rumah, berjalan perlahan menuju sumber suara. Semakin dekat, semakin jelas keramaian itu. Lapangan yang biasanya kosong, tempat anak-anak bermain bola atau kucing-kucing liar bertengger, kini dipenuhi oleh orang-orang. Ada tenda kecil-kecil, banner warna-warni bertuliskan, "Selamat Hari Kemerdekaan," dan ratusan warga dari segala usia berdiri melingkar dengan mata tertuju ke tengah lapangan. Di tengah kerumunan, berdiri sebuah tiang kayu yang sangat tinggi, licin, dan dipenuhi sisa-sisa getah. Itu dia, Panjat Pinang. Aku tersenyum kecil. Hari ini ternyata memang hari perayaan kemerdekaan. Aku lupa, terlalu sibuk dengan bacaan dan pekerjaan rumah. Tapi kini, tanpa sengaja, aku sudah terbawa dalam gemuruh sukacita kampung. Suasana benar-benar hiruk-pikuk. Ibu-ibu berkumpul di dekat pagar bambu, berdiri di atas bangku, tangannya mengacung ke udara, berteriak sekuat tenaga. "Cepat, nak! Geser kaki kiri. Kiri, kanaan!" teriak seorang ibu dengan ikat kepala merah, wajahnya memerah karena semangat. Di seberang, sekelompok remaja berdiri sambil tertawa terbahak-bahak setiap kali seorang peserta terpeleset dan jatuh ke kolam lumpur di bawah tiang. Ya, kolam lumpur disiapkan khusus untuk menjebak mereka yang terpeleset. Tapi bukannya kesal, para peserta malah tertawa, bangkit lagi, dan bersiap untuk mencoba lagi setelah membersihkan tubuh dari kotoran. Pertama kali tiang itu dijajal, tubuh seorang pemuda berkaos lengan pendek mencoba memanjat. Dia cekatan, naik cepat, gemulai seperti kera. Tapi begitu sampai di 3/4 tinggi tiang, tangannya tergelincir. Plung! Ia terjatuh tepat di kolam lumpur, mengundang sorak tawa dan tepuk tangan yang riuh. Hah! Hampir sampai. Coba lagi, teriak seorang bapak sambil tertawa. Aku berdiri di pinggir kerumunan, tersenyum lebar. Aku tidak ikut berteriak, tapi hatiku ikut berdebar-debar. Ada semangat yang menular, semangat kebersamaan, semangat berjuang, meski yang diperebutkan hanyalah sepotong bendera kecil dan beberapa bungkus permen, mie instan, dan sabun mandi yang diikat di puncak tiang. Lalu, giliran berikutnya. Seorang anak laki-laki sekitar usia 14 tahun maju. Tubuhnya kecil, tapi atletis. Ia mengusap tangannya dengan abu kering, trik kuno agar tidak terlalu licin. Ia melihat ke atas, menarik napas dalam, dan mulai memanjat. Kali ini, gerakannya lebih hati-hati. Dia tidak terburu-buru. Ia mengaitkan kakinya dengan kuat,
Tangan mencengkeram tiang yang basah oleh air sabun. Di tengah jalan, tiang tiba-tiba dimiringkan sedikit oleh panitia, bagian dari tantangan tambahan. Anak itu sempat kehilangan keseimbangan, tapi dengan sigap ia memutar tubuh, lalu kembali menempel erat. "Ayo, ayo, ayo," teriak seorang nenek dari kejauhan. Dan kemudian, ia berhasil. Dengan tangan gemetar, ia meraih bendera kecil di puncak tiang. Saat bendera itu terangkat tinggi, sorak-sorai meledak. Ibu-ibu menangis bahagia. Anak-anak berlarian. Bapak-bapak menepuk pundak satu sama lain. Ia turun perlahan, diterima dengan pelukan hangat oleh keluarganya. Bendera itu diserahkan ke panitia, lalu langsung diganti dengan hadiah lain. Kali ini ada mainan anak, sampo, dan uang receh yang dimasukkan ke dalam kantong plastik. Perlombaan berlanjut. Satu persatu peserta mencoba. Ada yang berhasil, banyak yang jatuh. Tapi tidak ada yang menyerah. Setiap kali seseorang terlepas dari tiang, ia langsung tertawa dan berseru, "Nanti aku coba lagi." Yang menarik, panitia punya aturan adil. Setiap peserta hanya boleh mencoba 3 kali. Jika berhasil, dia harus segera turun agar yang lain bisa mendapat giliran. Tidak boleh rakus. Tidak boleh serakah. Ini perayaan untuk semua, bukan untuk satu orang. Aku melihat seorang kakek tua juga ikut antre. Dia tidak mengikuti lomba, hanya duduk di kursi lipat, memandang tiang itu dengan tatapan mendalam. Aku penasaran, lalu mendekat. "Pak, mau ikut panjat juga?" tanyaku sambil tersenyum. Ia tertawa kecil. "Dulu, Nak, aku juara panjat pinang sekabupaten. Tapi sekarang, tulang sudah rapuh. Tapi hatiku masih muda," katanya, menepuk dadanya. Aku mengangguk. Di matanya, aku melihat kilatan semangat yang tak pernah padam. Semangat yang sama seperti yang kini membuat anak-anak berlari, ibu-ibu berteriak, dan bapak-bapak tertawa lepas. Matahari semakin tenggelam. Sinar oranye berubah menjadi ungu gelap. Lampu-lampu kecil mulai dinyalakan. Lampu tempel, lampu pohon, dan lampion kertas yang digantung di sekeliling lapangan. Dan di tengah malam itu, saat aku hampir pulang, kejadian tak terduga terjadi. Seorang perempuan muda, gadis pendiam yang kulihat tadi berdiri di pinggir, hanya memandang, tiba-tiba maju. Ia mengangkat tangan, mengisyaratkan ingin mencoba. Kerumunan terdiam sejenak. "Wah, cewek juga mau panjat?" tanya seorang remaja. Tapi panitia mengangguk. "Boleh. Siapapun boleh." Gadis itu melepas sandal, mengikat rambutnya dengan kencang. Ia tidak bicara, hanya menatap tiang itu seperti sedang berdialog dengan masa lalu. Ia mulai memanjat. Gerakannya pelan, tapi sangat terukur. Ada tekad di setiap ototnya. Ia menghindari bagian yang terlalu licin, mencari pegangan yang kuat. Sampai di pertengahan, tiang kembali dimiringkan, uji keahlian. Ia sempat terguncang, tapi ia menekuk lutut, lalu menarik tubuh ke sisi lain. Nafas penonton tertahan. Dan kemudian, ia sampai. Dengan tangan gemetar, ia meraih hadiah terakhir, sebuah boneka kecil dan bendera merah putih yang telah digantung ulang. Ketika ia turun, kerumunan meledak dalam tepuk tangan yang lebih riuh dari sebelumnya. Ibu-ibu menangis.
Bapak-bapak bersorak. Anak-anak meneriakkan namanya. Aku baru tahu namanya. Sari, anak yang jarang tersenyum, tapi ternyata punya keberanian yang luar biasa. Malam itu, perayaan ditutup dengan lagu, mengheningkan cipta, dan doa bersama. Api unggun dinyalakan. Makanan ringan dibagikan, lumpia, lemper, es kelapa muda. Aku pulang dengan hati hangat. Di teras rumah, aku duduk lagi. Tehku sudah dingin, tapi aku tak peduli. Aku memandang ke arah lapangan yang kini sepi, hanya diterangi rembulan. Tapi aku tahu, gemuruh riang itu tidak benar-benar pergi. Ia tinggal di dalam dada, di dalam ingatan. Karena Panjat Pinang bukan cuma soal mencapai puncak, tapi soal usaha, semangat, dan kebersamaan. Itu adalah metafora kehidupan. Terpeleset, bangun lagi. Gagal, coba lagi. Lihat orang lain jatuh, bantu mereka bangkit. Dan mungkin, di suatu sore nanti, aku akan maju ke tengah lapangan itu, bukan untuk memenangkan hadiah, tapi untuk merasakan getar semangat itu sendiri. Karena di kampung kecil ini, di antara teriakan ibu-ibu dan tawa anak-anak, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari bendera di puncak tiang. Harapan. Dan harapan itu, seperti tiang pinang yang tinggi dan licin, selalu bisa diraih, asal kita berani mencoba.